Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan iman untuk kita. Nah, iman ini di dalam hadis Bukhari Syarif disebutkan al-iman yazid wa yanqus. Keadaan iman ini bisa naik, bisa turun, bertambah, berkurang. Yazidul iman bil ta'ah wa yanqusul iman bil ma'siyah. Yazidul imanu bil ta'ah. Iman akan meningkat dengan ketaatan, wa yanqusul iman, dan iman akan berkurang bil ma'siyah, dengan maksiat. Kita syukurlah kepada Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala kekalkan kita punya iman. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala beri untuk umat ini yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Dan modalnya itu satu. Modalnya itu ya takdir baik dari Allah. Kita ini jadi makmumnya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Jadi bukan modalnya itu susah payah kita, tidak. Bukan modalnya itu kelebihan diri kita, tidak. Modalnya adalah punya imam kekasih Allah. Imam kita ini adalah kekasih Allah, Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur sekali. Hadirin dimuliakan oleh Allah Taala. Kita lanjut untuk mengenali, kalau kemarin mengenali nasab Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Ini sangat penting. Bukan perkara yang tidak ada faedahnya. Kita ulang lagi, sekali lagi, sedikit lagi, bahwa mengenali nasab Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, ini besar kepentingannya, bukan tidak ada faedahnya. Sehingga di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dianggap penting untuk kita ini tahu dan memberitahu. Kita tahu, mengenal nasab Nabi ke atas, dan juga memberitahu kepada yang pertama, anak-anak kecil yang ada dalam rumah kita, wanita-wanita yang ada di rumah kita, hatta khuddam, pekerja-pekerja yang ada di rumah kita. Orang yang punya supir, punya tukang kebun, punya tukang cuci, macam-macam. Mereka ini punya tanggung jawab juga untuk memberitahu ini pada mereka. Di antara yang wajib, di antara yang mesti kita tahu dan memberitahu mengenai leluhur yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Nah, ternyata benar setelah kita mengenali, setidaknya sedikit yang enggak sepenuhnya ya. Hanya sebahagian kecil saja kita mengenali maziyah, kelebihan, manaqib, keunggulan mereka. Ini jadi orang yang akan beradab dan berhati-hati ketika berbicara tentang leluhur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Tidak seperti sebahagian kecil saudara kita yang kemudian menganggap sepele hal ini, sehingga dengan mudah melontarkan ucapan yang oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi diyakini itu pasti akan sangat melukai dan menyakiti hati kekasih Allah Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad, dengan saya ayah Nabi dalam neraka, ibu Nabi dalam neraka, dan belum meyakini pasti akan sangat menyakiti hati Nabi. Ucapan-ucapan ini menyakiti Nabi. Dan sudah dicontohkan berdasarkan riwayat yang sahih, ketika sepupunya saja disebut seperti itu, membuat Nabi marah sambil mengatakan, apa sih maunya mereka? Menyakiti hatiku, menyakiti aku, melukai hatiku berkaitan dengan sepupu ini. Padahal betul Abu Lahab itu memang, kalau bagi bahasa kita, pangule jahanam lah. Betul itu, betul. Tapi yang betul itu pun disebut menyakiti hati Nabi berkaitan dengan sepupunya. Nah, di mana sih letak kesepakatan ulama bahwa ibu Nabi itu mengenalkan itu mana? Enggak ada. Adapun ucapan Nabi inna abi wa abaka finnar, ini perlu takwil, perlu penjelasan yang panjang lebar. Penjelasan itu tidak bisa mengabaikan qarinah-qarinah atau masyahid-masyahid dari hadis-hadis riwayat-riwayat yang sangat banyak yang menyebutkan kedua orang tua Nabi tidaklah seperti yang dibayangkan oleh segelintir orang yang membuat kekacauan di mana-mana. Ya, kemarin sudah
Dan kemudian malam ini kita lanjutkan mengenali anak keturunan Nabi. Besar juga kepentingannya, sebagaimana kita besar kepentingannya kita mengenali manaqib, kelebihan, keunggulan, maziyah leluhur Nabi ke atas, juga mengenali anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin ini ungkapan dari Sayyid Abu Bakar As-Shattah, beliau mengatakan ini. Oh, wa ta'limuhum nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa ummi wa zada ba'dhum auladuhu, juga mengetahui dan memberitahu tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui dan juga nanti kita akan memberitahu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, anak-anak kecil rumah kita, wanita rumah kita, pekerja-pekerja rumah kita, li'annahum sadatul ummah. Karena mereka ini adalah sadat, mereka adalah pemimpin-pemimpin, mereka adalah tokoh-tokoh dari umat ini. Jadi mereka mengenali pemimpin kan sesuatu yang memang dikehendaki. Dan karena nanti sehingga kita bisa jadi bersikap dengan sikap yang benar sesuai dengan kapasitas mereka sebagai sadatul ummah, sebagai ketua pemimpin orang-orang terhormat dari umat. Beliau mengatakan lagi dengan ungkapannya ini tentu mereka ini kan kalau bertutur itu kan dengan penuh pertimbangannya. Ulama itu kalau bertutur mesti pertimbangan. Li'annahum sadatul ummah, satu poin. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin umat ini, satu poin. Jadi mereka bukan orang biasa. Mereka adalah sadat, pemimpin orang-orang terhormat umat. Fala yanbaghi lisyakhsin ayyuhambil. Oleh karena itu enggak patut umat ini menganggap sepele hal ini. Nah ini poin yang terpisah lagi. Jadi kita kenali satu-satu. Di sini hanya disebut nama-namanya satu persatu dengan urutan kelahirannya. Nanti kita baca di sini di kitab sebelah ini supaya agak rinci. Setidaknya kita tahulah walaupun sedikit mengenai profil masing-masingnya. Ya. Wahum sab'atun. Anak Nabi ini ada berapa? Salah satu dhukur wa arba'atu inath. Ada 3 yang laki-laki, ada 3 orang anak Nabi yang laki-laki, dan ada 4 orang anak perempuan. Mudah-mudahan kita berusaha untuk mengenali Nabi dengan keluarganya. Ini dihitung termasuk bahagian dari bukti kecintaan kita kepada yang mulia Bangule Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta kan mesti akan menceritakan lebih tentang orang yang dicintai. Wa tartibuhum fil wiladah, urutan kelahirannya. Urutan kelahiran yang pertama Al-Qasim. Jadi anak Nabi yang pertama itu adalah laki-laki, namanya Qasim. Wa huwa awwalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak pertamanya Nabi. Beliau ini lahirnya sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Makanya Nabi ini panggilannya juga adalah Abul Qasim, ayah Qasim. Kayak kita lah, kalau kita dia Ayah Sigam, ya kan biasanya anak pertama disebut Yasin, siapa gitu ya. Makanya salah satu di antara kunyah panggilan Nabi itu adalah Abul Qasim. Berkaitan dengan nama ini Nabi katakan tasammu bi ismi wa la takinu bi kunyati. Berilah nama anak-anakmu itu dengan nama-namaku, tapi jangan beri kunyah panggilan seperti panggilanku, jangan kita kasih panggilan Abul Qasim, tidak. Kalau Muhammad, Ahmad, Hashir, Fatih dan sebagainya ini adalah nama-nama yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Nabi itu banyak nak. Nama-nama Nabi itu sangat banyak. Kathirul asma tadullu ala azimil musamma, ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan si empunya nama. Min asma'i sallallahu alaihi wasallam as-siraj, an-nur, munir, misbah, najm, qamar, syams, sayyid, sa'id, mas'ud, rashid, khadir, mudzakkir, muballigh, muyassir, mubashshir, munzir, aziz, basir, bar, bashir. Banyak sekali. Banyak.
Sahibul liwa, sahibul mu'jizat, miftahul jannah, rasulur rahman, nabiyyut taubah, imamul khair, imamul muttaqin. Banyak nama-nama Nabi. Kathirul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya, besarnya kemuliaan si pemilik nama. Ya, Qasim yang pertama anak beliau. Kemudian yang kedua perempuan Zainab. Zainab. Kemudian Thumma Ruqayyah. Thumma kemudian 1, 2, 3 yang keempat Fatimah. Jadi berdasarkan urutan kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala al-Batul anak yang keempat. Kemudian Ummu Kulthum. Ini yang kelima. Kemudian Abdullah yang keenam. Abdullah ini namanya Abdullah. Panggilannya, gelarnya Thahir Thayyib. Jadi kalau Thahir itu ya si Abdullah itu. Thayyib juga Abdullah. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Nah, semua anak-anak ini 6 orang itu semuanya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wasabi adapun yang ketujuh namanya Ibrahim wa huwa min Maria al-Qibtiyah. Dan Ibrahim ini bukan dari Sayyidah Khadijah, dari Maria al-Qibtiyah, dari istri beliau yang namanya Maria dari Mesir. Ya. Ini sekilas saja disebutkan sini nama-namanya. Ya, kita kenali satu persatu sekedar saja untuk ambil berkah, mengambil dapat berkahnya, mengenali profil masing-masing. Ya. Wa amma banatuhu sallallahu alaihi wasallam wa alaihinna wasallam masyaallah. Kalau di dalam kitab yang kita baca ini Anwarul Muhammadiyah ini penulis kitab ini adalah seorang ulama muhaddis, ulama ahli hadis yang sangat masyhur dari negeri Syam, Qadhil Qudat. Di karangan para qadhi, para alim di sana yang mana mereka memutuskan banyak perkara dalam urusan agama. Beliau adalah ketuanya para qadhi dan sangat alim. Beliau itu kalau menyebutkan nama anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujungnya itu ungkapannya abna'uhu alaihi wa alaihi wassalatu wassalam. Begitu beliau mengagungkannya. Jadi bukan rahimahumullah, juga bukan radhiyallahu ta'ala anhum, tapi beliau ini menyebutkan anak-anak Nabi itu sebutan ujungnya itu apa? Alaihi wassalatu wassalam. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ummu Kulthum dan Fatimah. Wa amma abna'u adapun anak yang laki-laki alaihimus salatu wassalam. Ya, beliau menyebutkannya alaihimus salatu wassalam. Yang pertama Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah dan Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Wa amma Al-Qasim radhiyallahu anhu fa huwa awwal waladin wulida lahu alaihi salatu wassalam qabla an-nubuwah. Ini penjelasan. Anak beliau Qasim yang pertama adalah anak pertama yang dilahirkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Wa bihi kana yukanna. Dan beliau itu panggilannya dihubungkan pada anaknya ini Abul Qasim, ayah Qasim. Wa asha hatta masya, dan Qasim ini hidup sampai bisa berjalan. Sebagian riwayat menyebutkan asya sanatain, sampai 2 tahun. Usianya sampai 2 tahun. Kemudian anak yang kedua berdasarkan urutan kelahiran Zainab. Zainab fahiya akbaru banatihi. Zainab ini anak perempuan yang paling tua dari yang lain-lain, Ummu Kulthum, Fatimah dan Ruqayyah. Wulidat fi sanati 30 min maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adrakatil Islam. Zainab ini dilahirkan ketika Nabi usianya 30 tahun. Fi sanati 30 min maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi usia 30 tahun, beliau punya 2 orang anak, Qasim
Qasim yang meninggal usia 2 tahun, sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Kemudian di usia yang 30 tahun beliau dapat anak lagi yang kedua perempuan namanya Zainab radhiyallahu taala. Wa adrakatil Islam, dan beliau memeluk Islam. Wa hajarat, dan beliau hijrah, ikut hijrah. Wa matat sanata 8 min al-hijrah, dan beliau wafatnya sanata 8 min al-hijrah, tahun yang ke-6 setelah hijrah. Anda zaujiha, masih hidup suaminya, beliau sudah meninggal. Wa kanat hajarat qablahu wa tarakathu ala syirkih. Nah, ini cerita tentang bagaimana pengorbanan kesungguhan Sayyidah Zainab anak Nabi. Beliau ini hijrah, dan karena suaminya ini tidak Islam, belum Islam, beliau ini berpisah dari suaminya. Jadi beliau memilih agama daripada suami. Wakanat hajarat qablahu wa tarakatu ala syirki. Ya sudah, istrinya diajak masuk, suaminya diajak masuk Islam, enggak mau. Ya sudah, dia kemudian memilih Islam dan beliau hijrah suaminya. Summa aslama, tapi kemudian akhirnya suaminya itu masuk Islam, masuk Islam. Faraddaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nikahil awal. Maka begitu suaminya itu masuk Islam, maka akhirnya Nabi pun mengembalikan lagi Zainab ini kepada suaminya bin nikahil awal, tetap dengan pernikahan yang lama. Enggak, kemudian karena sudah dibalikkan lagi nikah ulang. Namun begitu ada sebahagian riwayat menyebutkan Nabi melakukan pernikahan ulang untuk anaknya. Wallahu a'lam bissawab. Waladat lahu Aliyan mata saghiran. Dan beliau ini punya anak namanya Ali, dikasih nama Ali, dan wafat ketika masih kecil. Dan Ali ini boncengan Nabi, dibonceng oleh Nabi di atas ontanya ketika hari penaklukan kota Makkah. Jadi ada anak kecil ikut gitu. Waladat lahu aidan Umamah allati hamalaha sallallahu alaihi wasallam fi salati subh ala atiqihi. Dan beliau juga punya anak perempuan, Zainab punya anak perempuan juga yang namanya Umamah, yang mana Nabi menggendong Umamah ketika sholat subuh. Nabi cerita persoalan hukum gendong anak nanti sambil sholat bagaimana nanti bahasannya. Jadi Nabi itu pernah sholat subuh itu gendong cucunya. Siapa? Umamah, cucu dari anak beliau Zainab radhiyallahu ta'ala. Ini diceritakan ini seperti itu. Wa kana idza raka'a wada'a. Nabi sholat berdiri gendong cucunya. Kalau beliau mau ruku, wada'a, ditaruh. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud a'adaha. Nabi udah sujud, dulu antara sujud, kemudian sujud. Setelah sujud yang kedua sambil berdiri, mau rakaat keduanya, diambil lagi anak itu ini pernah dilakukan Nabi berkaitan dengan Umamah. Wa tazawwaja Ali radhiyallahu anha ba'da mauti Fatimah. Dan Umamah ini cucu Nabi ini, ya kan? Umamah ini kan cucu Nabi, anak dari Zainab. Ini kemudian nanti setelah Sayyidah Fatimah wafat, Sayyidina Ali menikah dengan Umamah, cucu Nabi ini. Nah, jadi Umamah ini kalau sama Sayyidah Fatimah apanya itu? Kemanakan kan? Anak kumun. Jadi meninggal bibinya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menikahi anak kumunnya itu, Umamah radhiyallahu anha. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha Fatimah biwasiyati min Fatimah. Tapi memang disebutkan di sini pernikahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidah Umamah, kemanakannya Sayyidah Fatimah ini, dengan wasiatnya Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah sendirilah yang mewasiatkan. Jadi ini Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Umamah itu
dengan wasiat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala. Ya. Kemudian urutan yang ketiga Ruqayyah. Ruqayyah ini adiknya Zainab. Ulidat sanata 33 min maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ini lahirnya ketika Nabi usia 33 tahun. Berarti selang 3 tahun. Selang 3 tahun dari Sayyidah siapa? Zainab. Wa tazawwajaha Utsman ibn Affan. Beliau ini nikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Wa hajara bihal hijratain. Dan beliau ini hijrah 2 kali. Hijrah 2 kali. Jadi ada hijrah sebelum hijrah ke Madinah.